Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Kokolim. Ini beliau dari dulu kita sering ketemu ini. Ya salam. Para hadirin hadirat rahimakumullah dan pemirsa Damai Indonesiaku, ya salam. Tadi Kokolim sudah menyampaikan bahaya perbuatan syirik. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan kita rizki siapa? Allah. Yang menyembuhkan penyakit kita siapa? Oleh karenanya tetaplah kita menyembah Allah yang satu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah satu-satunya Allah yang sifatnya Ahad Esa. Allah Esa pada zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala Esa pada zatnya. Kita manusia ini ada berapa orang nih? Ada berapa nih? Gak ada satu. Di dalam diri saya ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 2 kaki. Tidak ada makhluk yang satu. Yang Esa pada zatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Esa pada sifatnya. Sifat Allah kekal. Tidak ada makhluk yang kekal. Semua pasti. Semua pasti. Mati. Ibu-ibu pasti. Bapak-bapak pasti. Ya salam. Allah Esa pada sifatnya. Dan yang ketiga, Allah Esa pada perbuatannya. Apa yang Allah ciptakan tidak bisa dilakukan oleh para makhluknya. Bahkan makhluk pun menciptakan segalanya dengan seizin, bantuan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Esa pada zatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah Esa pada sifatnya. Allah Esa pada perbuatannya. Maka Allah harus disembah. Satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Semua katakan la ilaha illallah. Semua para nabi, semua para rasul alaihimus salatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad, semua bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ajaran mereka kepada kita adalah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dibawakan hadisnya oleh beliau. Itu hadis yang meriwayatkan Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Bersabda Nabi kita Muhammad, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah terhadap kalian, maksudnya terhadap umatnya Rasulullah yang sudah beriman, khawatirnya terkena asyirkul asgar. Syirik yang sangat teramat kecil. Asgar. Atau yang disebut dengan asyirkul khafi, yang tak nampak. Ya salam. Sahabat nanya, apa itu syirik yang tak nampak ya Rasulullah? Ar-riya. Apa? Ar-riya, beramal karena manusia. Ibadah karena ingin dipuji manusia. Ya salam. Sampai Rasulullah meneruskan hadisnya. Orang yang seperti ini nanti kalau datang di yaumul kiamah menghadap Allah,
Allah akan usir dia dari rahmatnya. Dan Allah akan berkata, idhabu ila ma kuntum tura'una fid dunya. Berangkat kamu, pergi dariku. Cari yang kamu cari perhatian kepadanya waktu di dunia. Cari mereka. Fanduru. Hal tajiduna indahum jazaan. Coba kalian lihat kalau kalian bertemu mereka. Apa mereka bisa membalas kebaikan kalian? Serem ini hadis. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan derajat hasan. Ya salam. Makanya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Di antaranya Nabi Yusuf. Ibu-ibu kenal sama Nabi Yusuf? Kenal di mana? Di Al-Quran. Susah banget jawabnya. Nabi Yusuf itu waktu sebelum keluar dari penjara terbebas dari tuduhan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan yang selama ini memfitnahnya mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah orang suci yang tidak tergoda dengan ajakan zina mereka. Ya salam. Begitu orang pada muji Nabi Yusuf, oh ternyata Nabi Yusuf adalah orang yang kuat, terhindar dari perzinaan. Kamu bisa kuat menghadapi syahwat buruk. Di saat itu Nabi Yusuf berkata yang diabadikan dalam Al-Quran, ya salam. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsah la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tidaklah aku bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Coba lihat Nabi Yusuf, Pak Nabi Yusuf. Ya salam. Alaihimussalatu wassalam. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri cenderung melakukan kesalahan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Hati-hati dengan ar-riya. Banyak orang beramal merasa dia yang sanggup tanpa bantuan Allah. Bahkan mengharap kepada yang lain memujinya. Na'udzubillahi min zalik ya salam. Nabi kita Muhammad. Bapak ibu tahu, pemirsa tahu, waktu beliau Fathu Mekah, waktu menang, mengembalikan kemenangan yang besar untuk Nabi kita Muhammad. Pembukaan negeri Mekah tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau di atas ontak putihnya nih, dalam riwayat, beliau nunduk kepalanya sambil menangis. Beliau baca ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah maha besar, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, maha benar janjinya, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, Allah yang telah menolong hambanya, wa azza jundahu, Allah memuliakan pasukannya, wa hazamal ahzaba wahdah, Allah lah yang langsung mengalahkan musuh-musuhnya. Mengakui bahwa semuanya hasil dari pertolongan Allah ya salam. Hindarkan kita dari syirkul khafi insyaallah ya salam. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Masya Allah. Terima kasih Syekhuna Syekh Fikri Thorik yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Kembali kita diingatkan dan sekaligus diluruskan akidah kita oleh guru kita Syekh Fikri Thorik bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang maha memberi segalanya. Sehingga mungkin selama ini kita tidak sadar, lupa karena mungkin terbuai akan teknologi sekarang ini, lebih percaya terhadap teknologi dan menomorduakan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan atau menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita akan berdialog bersama guru-guru kami. Namun sebelumnya, Ustadz Kokolim sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Hanya